Kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita membaca ayat yang ketiga, kemudian kita lompat ke dalam surat Yakobus pasalnya yang kedua di ayatnya yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita perhatikan kembali daripada ayat-ayat yang kita baca saat sore hari ini, khususnya kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal yang kelima, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, merupakan satu ungkapan atau ucapan kebahagiaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Ya. Dan kalau kita kembali memperhatikan pada ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita mungkin bertanya dalam kehidupan kita, apa yang dimaksudkan dengan kata miskin di sini? Di dalam Alkitab terjemahan lama, kata miskin ini dipergunakan satu kata, yaitu kerendahan hati. Orang yang rendah hati, ia adalah yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam terjemahan yang lain, memang mempergunakan arti atau terjemahan kata miskin yang dicantumkan dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Tapi miskinnya ini bukan miskin secara lahiriah. Dikatakan dalam terjemahan daripada bahasa Inggrisnya the poor in spirit. Miskin di dalam rohani, bukan miskin secara lahiriah. Jadi kita jangan sampai salah mengerti akan perkara ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena mereka adalah yang punya kerajaan surga. Bukan miskin sekali lagi secara jasmani, tapi miskin di dalam roh. Nah, kita perlu untuk kembali melihat apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan miskin rohani. Saudara sekalian, seringkali kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita merasa bahwa kita sudah cukup mengenal, cukup mengerti, karena sudah cukup banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita sudah sering kali mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di sini, Yesus kenapa menekankan dengan kata miskin, the poor in spirit? Miskin secara rohani. Kenapa saudara sekalian? Karena satu latar belakang kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal yang kelima ini, di ayat ayat yang ke-12 dan ayat seterusnya, Yesus memberikan satu pelajaran yang sangat luar biasa spesifik kepada pengikutnya. Tapi diawali dengan ucapan bahagia. Berbahagialah mereka yang miskin. Dan dikatakan lebih lanjut pada ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang murah hatinya,
berbahagia orang yang suci hatinya, berbahagia orang yang membawa damai, dan berbahagia mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagia karena kamu dicela karena Kristus. Segala sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan secara lahiriah ini merupakan satu langkah untuk kita menikmati kebahagiaan yang sejati. Karena itu saudara sekalian, tidak ada sesuatu hal yang ada dalam kehidupan dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan kita akan menikmati kebahagiaan dalam hidup. Kalau aku mempunyai uang yang banyak, aku berhasil dalam bisnisku, maka aku pasti akan berbahagia. No, gak ada jaminan. Segala sesuatu yang dunia tawarkan, segala sesuatu yang dunia berikan, itu tidak memberikan jaminan bahwa kita yang menerima apa yang dari dunia itu akan membawa kita menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak. Tidak. Sekalipun kita ini pintarnya luar biasa, mencapai titik pendidikan yang cukup tinggi, tidak menjamin bahwa kita ini bisa berbahagia. Atau kita memiliki posisi yang cukup bagus dalam pekerjaan kita, dan kita pasti akan bahagia. Ya. Karena itu kalau kita kembali melihat, kenapa kok Yesus mengawali ucapan bahagia yang disampaikan kepada murid-muridnya ini adalah berbahagia orang yang miskin. Karena memang ini satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan dalam dunia ini. Orang yang miskin itu dinilai tidak ada artinya, tidak ada harganya. Sehingga orang mengejar apa yang dikatakan sukses. Aku ingin sukses. Aku ingin berhasil. Aku ingin kaya. Dan manusia jadi dipacu dengan keinginan-keinginan secara lahiriah. Untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang kaya tidak salah. Tidak dilarang. Ya. Tidak ada satu ayat pun yang dikatakan firman Tuhan melarang kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya. Tidak. Ya. Firman Tuhan mengajar kepada kita dengan jelas. Ya. Jangan sampai hati kita ini terikat oleh perkara-perkara dunia yang hanya untuk sementara saja. Kenapa sementara? Karena kita manusia, sejak dibentuk oleh Allah sebagai manusia daripada debu dan tanah, ya, maka manusia itu dibatasi usianya. Kita sudah belajar bersama-sama beberapa saat yang lalu. Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, dan kemudian terus berkembang sehingga akhirnya Allah membatasi usia manusia sejak dari zamannya Nabi Nuh. Setelah air bah, maka Tuhan membatasi umur manusia cukup 120 tahun. Dan sementara dalam kitab Mazmur kalau kita perhatikan, ya, umur manusia itu 70. Ya. Kalau kuat itu bisa sampai 80. Tapi untuk mencapai angka 80, berlalunya terburu-buru dan mengalami banyak sekali penderitaan. Ya. Sehingga manusia seringkali tidak merasa senang, tidak merasa bahagia. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan umur yang panjang, walaupun semua fasilitas kita miliki. Ada cerita kan? Seorang yang kaya, yang berhasil usahanya. Anak-anaknya semua berhasil dalam bidang usaha, pekerjaan mereka, karier, dia berhasil.
Cucu-cucunya pun juga berhasil dalam pendidikan, bahkan juga berhasil dalam segala usaha pekerjaan. Dan si kakek ini setiap tahun dirayakan ulang tahun oleh anak mantu dan cucu. Mereka bersuka cita dan mengundang hamba-hamba Tuhan bergiliran. Hamba-hamba Tuhan itu diundang untuk ikut merayakan dan mendoakan bagi kakek ini supaya tetap diberkati kesehatan dan umur panjang. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan, ya kita berdoa supaya dikasih umur panjang, dikasih kekuatan, dikasih kesehatan. Sampai satu ketika sang kakek merayakan ulang tahunnya. Sebelum sang pendeta itu berkhotbah, dia panggil pendetanya. Dia ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, tolong saya jangan didoakan untuk umur panjang dan sehat. Duh, kenapa? Kok nggak mau didoakan umur panjang dan sehat? Karena saya sudah tidak punya teman-teman saya sudah pada mati semua. Dan kalau saya umur panjang terus, tidak punya teman, sama siapa saya bisa menikmati kebahagiaan ini? Kan itu doakan ya toh, supaya anak cucu saya yang diberkati. Saya sudah cukup. Kenapa? Karena berbagai macam hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini yang membuat setiap manusia dalam kondisi khawatir, takut, was-was. Nah, kita kembali kepada pokok pembahasan kita. Kebahagiaan sejati. Kita bisa mencapai dan menikmati kebahagiaan sejati tidak bergantung kepada kondisi ekonomi, status sosial, ataupun apapun yang kita bisa nikmati dalam hidup ini. Kita akan dapat mencapai dan menikmati kebahagiaan sejati apabila kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita sebagai manusia berdosa ini akhirnya miskin sekali di hadapan Tuhan. Apa yang dapat aku banggakan sebagai manusia berdosa di hadapan Allah? Aku tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Karena apa? Karena aku manusia bobrok. Ya? Aku manusia berdosa. Karena itu Allah ingin supaya setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan, benar-benar mereka mau merendahkan hati dengan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Bukan dengan kesombongan secara rohani, bukan. Tapi Tuhan ingin, yaitu dikatakan oleh firman Tuhan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi memberkati, mengasihani orang-orang yang rendah hati. Kita mau untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup ini, karena kebahagiaan itu sumbernya dari Allah. Dari Allah. Allah yang sanggup untuk melimpahkan kasih anugerah dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul sekali lagi mau merendahkan hati, tidak menyombongkan akan segala keberhasilan yang ada dalam kehidupan kita, tidak memamerkan, oh aku ini berhasil kok, secara lahiriah aku berhasil. Saudara sekalian, ingat sebagaimana firman Tuhan berkata, sukar bagi seorang yang kaya untuk masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum. Betul? Ingat ayat itu? Ya, kita hafal ayat itu. Orang kaya sulit masuk. Dan dikatakan dalam 1 Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya
supaya mereka tidak mengandalkan kepada kekayaan mereka, tetapi mereka mau belajar untuk berbuat satu hal yang baik, yang bijak. Ya. Ingat tidak, satu ketika Tuhan Yesus, ada seorang pemuda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang aku harus berbuat supaya aku memperoleh keselamatan?" Yesus memberikan jawaban, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam hukum Taurat. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Pemuda itu berkata apa? "Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah melakukan semua apa yang diajarkan dalam hukum Taurat. Aku sudah praktekkan." Ya. Kemudian apa Yesus katakan? Kalau semua itu sudah kamu lakukan, sekarang kamu pulang ke rumahmu, jual semua yang kamu punya, dan bagikan kepada orang-orang miskin, bagikan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, bagikan itu semua. Dan setelah itu kamu kembali datang ketemu sama aku. Yesus berkata dengan jelas, dengan luar biasa kepada pemuda ini. Ternyata apa? Pemuda ini pulang dengan hati yang sedih. Karena apa? Karena hartanya banyak. Pemuda ini berpikir, kalau aku menjual semua yang aku miliki, kemudian aku bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, terus aku kembali kepada Yesus, apa yang akan aku banggakan di depan Yesus? Aku udah tidak punya apa-apa. Pemuda ini begitu sangat luar biasa. Dalam segala usaha pekerjaannya dia berhasil. Dia mengerti akan apa yang jadi perintah daripada Tuhan untuk dilakukan. Udah dilakukan. Tetapi begitu disuruh menjual semua yang dia miliki, kemudian membagikan kepada orang-orang yang memerlukan, dan kembali kepada Tuhan Yesus, pemuda ini tidak sanggup. Seringkali kita pun juga bertindak seperti pemuda ini. Kita terlalu sering berkata sama Tuhan, "Tuhan, aku sudah lakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan." Tapi begitu Tuhan berbicara kepada kita, untuk kita kembali menghadap kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan kita, kita mulai ngitung. Amin. Amin. Halo. Kok nggak ada respon ya? Fakta. Kalau kita doa mati-matian minta Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku, udah diberkati sama Tuhan, saya cukup. Tapi kembali kepada Tuhan, membawa ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dengan korban persembahan kita, kita mulai ngitung. Bila perlu kita berhenti di tengah jalan sebelum sampai tempat ibadah, kan nggak ada uang receh, kita beli permen. Terus uang kembaliannya yang kita pakai untuk persembahan. Kita samakan statusnya Tuhan Yesus sama dengan tukang parkir. Parkir mobil sekali parkir berapa? Paling murah 5.000 ya. Ada yang 10.000 ya. Ya itu antara 5.000 sampai 10.000. Kita pun juga membawa korban persembahan kepada Tuhan seperti tukang parkir, kita bayar. Amin. Nggak ada respon. Itu kok minta kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati daripada Tuhan kalau kita ini pelit dengan Tuhan? Persembahan sama seperti kita kasih tukang parkir. Tapi kalau untuk beli gado-gado, beli bakso 25.000, wah kita keluarkan duit 25.000. Itu karakter Kristen kan?
Atau berkata, Tuhan aku kan miskin ya Tuhan. Miskin apanya yang miskin? Kalau miskin secara rohani dan betul-betul ingin untuk mendapatkan kepuasan dalam kehidupan rohani daripada Allah, maka menempatkan Allah itu nomor satu di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mungkin dapat saya katakan undang-undang dasar untuk masuk kerajaan surga cuma 5 huruf. K-A-S-I-H, kasih. Ya, undang-undang dasar untuk kerajaan surga itu kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kalau kita mengasihi kepada Allah, bukan cuma kita mengasihi kepada Allah dengan hati dan jiwa kita, tapi akal budi kita pun juga kita letakkan di bawah otoritas Allah yang sepenuh-penuhnya. Tidak mempergunakan logika kita kepala. Dan kita melihat saudara firman Tuhan, kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Seorang tokoh yang terpandang. Seorang tokoh yang mempunyai posisi yang begitu bagus. Seorang tokoh yang menjadi panutan. Dia orang Farisi. Dia seorang pemimpin dari agama Yahudi. Dan satu ketika pada tengah menjelang malam, dia datang menjumpai Yesus. Tokoh ini tidak berani datang kepada Yesus pada saat pagi atau siang atau sore, karena masih terang. Karena apa? Karena orang-orang Farisi tidak suka untuk bergaul dengan Yesus dan tidak mau mengakui Yesus. Tetapi satu orang Farisi ini sendiri sebagai pemimpin agama Yahudi, malam dia datang kepada Yesus. Dan pada saat dia datang kepada Yesus, dia berkata, dia memanggil Yesus sebagai guru. Dia berkata, Guru, aku tahu bahwa engkau adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Aku tahu. Dan apa yang aku harus lakukan? Ini orang Farisi itu berarti orang yang sangat pintar sekali otaknya. Pengetahuan teologianya montok luar biasa. Mungkin kalau sekarang udah gelarnya udah S3. Dan di depannya S3 itu ada profnya. Profesor Doktor Teologi. Dan dia punya kedudukan sebagai pemimpin agama Yahudi. Berarti dia punya posisi yang sangat luar biasa. Tapi pada malam itu dia datang kepada Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus. Kita perhatikan, tolong dibacakan Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3. Tolong baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
ayat 6. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, kita lihat dialog antara Nikodemus dengan Yesus. Ya. Arti nama Nikodemus yaitu bangsa atau rakyat pemenang. Ya. Nah, kita melihat saudara sekalian, pada saat Nikodemus datang kepada Yesus, dia berkata, mengagung-agungkan, seolah-olah mengagung-agungkan Yesus. Dikatakan pada ayatnya yang kedua itu, dikatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Ya. Mengakui akan keberadaan Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah. Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban akan pernyataan Nikodemus. Yesus langsung to the point berkata kepada Nikodemus. Pada ayat yang keempat, aku berkata kepadamu, ayat yang ketiga, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Langsung to the point Yesus berkata kepada Nikodemus. Ya. Tidak berbasa-basi dengan Nikodemus. Sekalipun Nikodemus mencoba untuk mengambil hati daripada Yesus, dia mengatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Yesus tahu apa yang ada dalam hati Nikodemus. Sehingga Yesus langsung berkata kepada Nikodemus, to the point, langsung kepada pokok permasalahannya. Engkau begitu mengandalkan kepada kepintaranmu sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Engkau mengandalkan akan kefasihanmu, penguasaanmu, akan hukum Taurat karena engkau adalah orang Farisi. Engkau sangat mengandalkan kepada kemampuan otakmu, kepada kemampuan intelijensimu. Tetapi hatimu kosong, jiwamu miskin. Maka Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan baru, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Artinya apa? Yesus memberitahukan kepada Nikodemus, Nikodemus, sekalipun kamu ngerti melontok hukum Taurat, tapi engkau miskin, miskin rohanimu. Ya, karena kamu miskin rohanimu, kamu tidak mau mengaku akan kekosongan jiwamu. Masih engkau datang dengan atribut sebagai orang Farisi, dengan atribut sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Lepaskan atributmu, datang tersungkur dengan hati yang rendah kepada Allah. Saudara sekalian, Nikodemus tidak bisa langsung menangkap apa yang menjadi tujuan daripada pembicaraan Yesus kepadanya. Karena apa? Karena rohaninya mati, miskin, gak kenal, gak ngerti. Sehingga Nikodemus tetap mempergunakan logikanya, tetap mempergunakan akalnya. Bagaimana seseorang bisa lahir kembali kalau dia sudah tua? Apakah dia akan masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Waduh, luar biasa. Kepintarannya sangat luar biasa. Diukur dengan kemampuan dan pemikiran sebagai manusia. Dan Yesus berkata dengan jelas, sesungguhnya aku berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya apa? Artinya di sini Tuhan ingin supaya Nikodemus mengalami kelahiran baru, pembaharuan di dalam hidup rohaninya,
datang kepada Allah dengan hati yang rendah. Jangan mempergunakan kemampuan otaknya dan kemampuan daripada pengetahuan teologianya sebagai seorang Farisi. Buang semua. Buang semua. Dan Nikodemus masih ngengkel, saudara. Masih ngengkel. Dan kemudian Yesus mengatakan dengan jelas kepada Nikodemus, seorang yang tidak dilahirkan baru tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Persoalan untuk kita memperoleh pengenalan kepada Allah secara kehidupan rohani kita, jangan mengandalkan kepada otak kemampuan kita. Kalau kita mengasihi kepada Allah seperti tadi sudah saya singgung, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karena itu Rasul Paulus berkata apa? Ya, Rasul Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan oleh Kristus diungkapkan oleh firman Tuhan dalam surat Filipi. Sekalipun dalam kesetaraannya dia sebagai Allah, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan itu, tapi justru dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam surat Filipi, hendaklah perasaan kita, pemikiran kita sama seperti apa yang Yesus lakukan. Kalau kita mau mempergunakan pemikiran Kristus dalam kehidupan kita, maka kita bisa menikmati bagaimana kebahagiaan sejati itu dalam hidup. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Dengan cara hati kita serahkan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Allah tidak memandang hina hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Datang kepada Tuhan bukan dengan segala kesombongan kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah, secara total kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa, Tuhan. Aku ini manusia berdosa. Seperti pada minggu yang kemarin, firman Tuhan sudah saya singgung sedikit. Bagaimana dua orang yang berada dalam bait Allah. Yang seorang berdoa ada segala macam kesombongannya, membandingkan pribadinya dengan orang yang ada di sebelahnya. Dan dia mengatakan, aku nggak sama seperti dia. Aku nggak berzina. Aku nggak berbuat kasar. Aku nggak berbuat ini. Tetapi sementara yang satunya, dia tidak berani menengadahkan kepala kepada Allah, menundukkan, dan dia sambil memukul tubuh berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Dan apa Yesus katakan, orang yang datang mengaku dengan dosanya, dia pulang membawa damai dan sukacita. Yang datang dengan kesombongan, pulang dengan keluh kesah terus. Masih kita mau datang kepada Tuhan yang kesombongan kita? Masih kita mau memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan yang kesombongan kita? Atau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah, dan mengakui segala sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita dapat nikmati, ini adalah berasal daripada Allah. Kalau Allah sudah memberkati aku dengan luar biasa, firman Tuhan berkata apa? Muliakanlah Allah dengan hartamu.
Ya, muliakan Allah dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kita membawa korban kepada Tuhan. Seperti renungan firman Tuhan pagi tadi yang sudah saya bagikan melalui PDF. Bagaimana Ishak menabur pada tahun itu juga, dia diberkati 100 kali lipat dan dia semakin kaya, semakin kaya. Rahasianya apa? Rahasianya Ishak selain dia bekerja dengan sepenuh hati, Ishak juga mendirikan mezbah. Ya. Ishak membangun mezbah, berseru memohon kepada Allah. Ada ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi dia sudah diberkati dan menikmati berkat. Coba Anda perhatikan itu dalam kitab Perjanjian pasal ke-26. Di ayat yang ke-12, Ishak menabur dan Ishak berhasil dan diberkati berlipat kali ganda. Kemudian di ayat berikutnya, setelah ayat yang ke-20, dikatakan di situ, ya, Ishak mendirikan mezbah. Ishak melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan hal ini pun juga dilakukan oleh Nikodemus, saudara. Kalau kita memperhatikan pada ayat berikutnya, pada fase ketiga, ya. Dan setelah itu kita tidak melihat lagi nama Nikodemus pada pasal-pasal berikutnya. Dan baru muncul lagi nama Nikodemus di pasalnya yang ke-7. Ya. Muncul pada pasal ke-7. Apa yang diperbuat oleh Nikodemus? Di mana Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi yang mengadili. Nikodemus melangkah. Dia sebagai seorang Farisi, sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, dan dia berkata dengan jelas. Coba tolong baca Yohanes pasal yang ke-7. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Yohanes 7, bacakan ayatnya yang ke-50 dan ayatnya yang ke-51. Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ya, perhatikan. Ya. Sementara orang-orang Farisi yang lainnya itu akan menghukum kepada Yesus. Kemudian Nikodemus berkata kepada orang-orang sesama orang-orang Farisi. Nikodemus berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Berarti pada ayat ini kita melihat bahwa betul-betul Nikodemus menguasai hukum Taurat. Maka pada orang-orang Farisi akan menghukum, akan mengadili Yesus, akan menganiaya Yesus. Maka Nikodemus yang mengetahui akan hukum Taurat, dia berkata kembali kepada orang-orang Farisi yang beriman. Apakah hukum Taurat mengajarkan demikian? Kan enggak. Ya. Di sini Nikodemus muncul. Kenapa Nikodemus baru muncul di hadapan orang-orang Farisi yang sama-sama sebagai orang Farisi? Karena Nikodemus sudah menemukan akan kebahagiaan sejati dalam hidupnya setelah dia berjumpa dengan Yesus, setelah dia mendapat pelajaran dari Yesus secara pribadi. Nikodemus mulai melakukan satu perubahan dalam langkah hidupnya,
dia tidak mengandalkan kepada kemampuan otaknya sebagai manusia, sebagai orang Farisi, tetapi benar-benar dia menundukkan diri. Dia benar-benar menaklukkan pikirannya, ya, menundukkan segala keberadaannya kepada Allah. Maka muncullah ada satu benih yang memberikan kebahagiaan dalam Nikodemus. Ya, puji bagi nama Tuhan. Nikodemus mengalami proses pengalaman pribadi dengan Yesus. Proses bagaimana firman Allah memproses dan mengubah hati dan pemikiran daripada Nikodemus. Sehingga bukan hanya pada saat Nikodemus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang akan menghukum mengenai pada Yesus, tetapi kita melihat pada pasal berikutnya, saudara, ya, pada pasalnya yang ke-19 bisa dibacakan di situ. Yohanes pasal 19, baca ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-40. Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, dia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Jika Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, setelah Yesus disalibkan, Yesus mati, datanglah seorang yang kaya dari Arimatea, Yusuf, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, tapi dia tidak berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan kemudian datang juga Nikodemus. Setelah Pilatus meluluskan permintaan daripada Yusuf dari Arimatea, maka Yusuf dari Arimatea datang, ya, ke tempat di mana Yesus disalibkan, kemudian menurunkan mayat Yesus dan mulai mempersiapkan untuk penguburan. Dan saat mempersiapkan penguburan, Nikodemus datang dan ada berdampingan dengan Yusuf dari Arimatea. Apa yang diperbuat oleh Nikodemus? Nikodemus membawa rempah-rempah dari minyak mur dan minyak gaharu seberat kurang lebih 50 kati. 50 kati. Satu kati beratnya kurang lebih sekitar 600 gram. Jadi kalau 50 kati artinya berapa gram? 600 kali 50, 30.000 gram. 30.000 gram berarti 30 kilo. 30 kilo minyak mur dan minyak gaharu yang dibawa oleh Nikodemus untuk merempah-rempahi jasadnya Yesus. Minyak mur bukan minyak yang murah. Sekarang minyak mur itu yang kita kenal sebagai minyak, salah satu minyak untuk aromatik, ya, untuk memberikan satu aroma yang dapat memberikan kelegaan secara fisik. Dan minyak gaharu adalah satu minyak yang sangat luar biasa, yang berasal daripada pohon gaharu dan diambil dari dalam batang pohon gaharu.
setelah kulitnya itu rusak dan diambil, di dalamnya disedot, dikelola, keluar minyak yang menimbulkan satu aroma yang begitu wangi, begitu tahan lama. Dan minyak kaharu bukan minyak yang murahan. Ya. Minyak mur itu kurang lebih kalau sekitar 10 mili itu, ya toh, itu harganya udah ratusan ribu. Minyak kaharu jauh lebih mahal, jutaan. Ya. Bahkan seseorang yang bersedia untuk membeli sebatang pohon kaharu, sekalipun dia harus mengeluarkan uang miliar, dia keluarkan. Kenapa? Karena dikenal juga bukan hanya sebagai pohon gaharu, pohon yang memberikan satu bau wangi yang begitu kuat, bertahan sampai beberapa minggu, tetapi mempunyai satu sifat, satu kadar yang sangat luar biasa, yang dapat memberikan satu kalau ada luka cepat kering. Jadi minyak kaharu yang tidak murah, minyak mur yang tidak murah, dibawa sebarat 30 kilo oleh Nikodemus untuk merempai mayat Yesus. Dari dua jenis minyak yang dibawa oleh Nikodemus, kita bisa memberikan satu penilaian bagaimana kira-kira kondisi ekonominya Nikodemus. Orang miskin atau orang cukup berduit. Amin. Ya, cukup berduit. Jadi kita melihat Nikodemus bukan hanya dia sebagai seorang Farisi, sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, tetapi dia juga sebagai orang yang cukup kaya, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Apa yang diandalkan, apa yang dilakukan oleh banyak orang tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Nikodemus. Tapi kita perhatikan lagi sekali, kurang apa Nikodemus? Pinter, iya. Posisinya cukup bagus, iya. Duitnya banyak, iya. Loh, ya sudah loh. Kurang apa? Kurang apa? Cuma tidak ada kebahagiaan. Jadi pada malam, tengah malam, Nikodemus datang kepada Yesus. Dan dia ingin untuk mendapatkan kebahagiaan yang daripada Allah asalnya. Maka Nikodemus datang dengan hati yang rendah. Ada satu pengakuan kepada Yesus, ya. Aku memang tidak bisa menikmati kebahagiaan karena aku berada di luar jalur daripada kebenaran. Aku masih berada di jalur yang tidak memberikan kebahagiaan. Jalur apa? Jalur kemampuanku sebagai manusia untuk berpikir. Jalur yang aku pertahankan, jalur kebanggaanku sebagai seseorang yang berhasil di dalam kehidupan ini. Karena profesiku sebagai orang Farisi, sebagai pemimpin agama Yahudi, aku bangga dengan profesiku. Tapi kosong. Aku bangga aku bisa memiliki banyak uang, tetapi uang tidak bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup. Karena gejolak ini yang luar biasa bekerja di kehidupannya Nikodemus.
yang membuat Nikodemus datang tersungkur di bawah kaki Allah. Saudara sekalian, mari kita akan belajar daripada kisah Nikodemus. Seringkali kita cuma hanya mengupas Nikodemus mendapatkan pelajaran seseorang harus dilahirkan baru, cuma sampai di situ. Kita bersyukur saat petang hari Tuhan singkapkan jauh lebih dalam untuk kita mengerti. Jadi bukan cuma sekedar Nikodemus sebagai seorang Farisi, sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, tetapi juga dengan latar belakang daripada Nikodemus dan bagaimana langkah setelah dia mengalami satu jamahan daripada kasih Allah yang merubah karakter daripada Nikodemus. Maka Nikodemus terus mencari. Dia merasa, Tuhan, aku ini miskin. Aku tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Aku tidak ada sesuatu yang dapat aku banggakan di hadapan Tuhan. Karena aku sebagai orang miskin, aku mau datang mencari dari sumber itu sendiri. Setelah aku menemukan apa yang aku cari, maka aku simpan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lepas daripada tanganku. Ini satu langkah yang dilakukan oleh orang-orang miskin yang ada dalam kehidupan dalam dunia ini. Coba kita perhatikan orang-orang miskin yang ada. Orang yang miskin secara lahiriah, waktu mereka bekerja mati-matian, ya, mereka bekerja sungguh-sungguh, mereka bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka perlukan untuk menunjang apa yang menjadi kemiskinan, maka apa yang dia terima, dia jaga. Jangan sampai lepas dari tangannya. Ya, dia jaga sungguh-sungguh. Ya, dan dia perhatikan sungguh-sungguh. Dan apa yang didapatkannya itu dipertahankan. Apapun juga yang ada di depan, ancaman apapun juga yang akan mencoba untuk merampas apa yang sudah didapatnya, dia siap untuk mengadakan satu perlawanan untuk mempertahankan apa yang sudah didapatnya. Betul tidak? Ya, orang miskin dia begitu dia kerja sungguh-sungguh, katakan dia perlu uang dalam satu hari ini, dia memerlukan uang 50.000. Dan saat dia bekerja sungguh-sungguh, bertanggung jawab sepenuhnya, maka dia dapatkan upah itu. Dia dapatkan uang 50.000 yang dia perlukan. Uang 50.000 yang dia dapatkan kan susah payah. Dia bekerja keras, dia pertahankan. Sekalipun mungkin ada seorang perampok yang tahu dia bawa duit 50.000, ayo dirampok, ayo dikerjai orang ini. Orang miskin itu akan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan uang 50.000 yang sudah didapatnya. Tidak mau sampai lepas, mempertaruhkan hidupnya. Semua sekalian, kita sebagai orang-orang yang miskin di depan Tuhan, miskin rohani kita mau mencari dan mencari, datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Tuhan, ini aku cari hadirat, aku cari kebahagiaan daripada Tuhan, aku mencari dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan pada pasal berikutnya pada Injil Matius pasal yang ke-7 dikatakan, barang siapa yang mencari, dia akan mendapat, meminta akan diberikan, mengetuk pintu akan dibukakan. Jadi ada kaitan dari para Injil Matius pasal ke-5 terus sampai pada pasal ke-7. Ada kaitan yang begitu luar biasa. Itu pada ayat terakhir di pasal yang ke-7 dikatakan, ya, bukan cuma sekedar berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan selamat.
tapi mereka yang melakukan perintah Tuhan. Dan jangan sampai ada satu jawaban di balik pintu. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Puji bagi nama Tuhan. Jadi mari petang hari ini saya ajak sama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, mengakui kekurangan kita, kemiskinan kita, dan kita mencari untuk mendapatkan kebahagiaan dalam jiwa kita. Mencari kepada siapa? Kepada sumbernya, yaitu Allah yang hidup, Allah yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan sampai kita lepaskan. Apapun juga yang di hadapan kita, yang akan mencoba untuk mencuri, mengambil apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, kita rela mempertaruhkan nyawa kita. Demi apa? Demi kebahagiaan abadi, di mana? Dalam kerajaan surga. Kembali kepada ayat yang kita baca dalam Matius 5 ayat ketiga. Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Dengan kita mempertahankan hidup percaya kita kepada Tuhan, iman kita pertahankan sungguh-sungguh, mempertaruhkan segala sesuatu dalam kehidupan ini yang hanya sementara dalam dunia ini. Sebentar kita akan tinggalkan dunia. Kita akan masuk untuk menikmati kebahagiaan yang sejati, di mana? Dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang miskin di depan Tuhan, kita mau mencari Tuhan. Aku perlu Engkau. Ya, aku mau melangkah untuk mencari, dan aku mendapatkan dari Tuhan. Dan apa yang aku dapatkan, aku mau pertahankan sampai langkah akhir dalam kehidupan di dunia ini, dan aku masuk untuk menikmati kemuliaan yang kekal dalam surga bersama dengan Bapa. Puji bagi nama Tuhan. Biar apa yang kita renungkan, sekali kita akan berdoa yang sungguh-sungguh, mohon sama Tuhan untuk Tuhan menyingkapkan lebih lanjut, supaya kita bisa mengerti, memahami lebih dalam apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita siap untuk menerima berkat yang Allah sudah sediakan untuk kita. Amin.